Saya yakin kayak misalnya Ratu tiap hari mesti ketemu dengan namanya gorengan. Itu Oh iya, gorengan nggak mungkin dibikin dari tepung Aceh bener. ataupun tepung beras kayak gitu kan. Pasti juga dari terigu. Hmm. Kalau kita berbicara ngefek nggak ngefek, tentunya akan ngefek apalagi nanti harganya naik kan begitu ya. Halo Mas Adi, apa kabar? Baik Ratu, alhamdulillah kabar sehat, semangat. Tribuners juga semoga sehat dan semangat selalu ya. PPKM terus di prokes di apa lakukan terus begitu. Bener-bener. Ini seneng banget karena setelah sekian lama akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas Adi. Tentang, seperti biasa, masih tentang ekonomi. Cuman kali ini berbeda. Kalau biasanya Mas Adi kasih tips, nanti juga akan kasih tips. Tapi sebelumnya kita akan ngebahas dulu soal ekonomi Indonesia dan tentang perang Ukraina serta Rusia nih. Jadi kan kemarin sempat ada gembar-gembor nih katanya kalau misal ada perang di Rusia sama Ukraina ini bakal berdampak ke ekonomi di Indonesia, ekonomi global termasuk di Indonesia. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mas sebenarnya dampaknya untuk Indonesia sendiri itu seperti apa Mas? Ya, baik Ratu dan juga Tribuners sekalian, kalau kita berbicara perang Ukraina dan Rusia, mungkin itu terletak di lebih dari 4.000 atau 5.000 kilometer ya dari pulau Hmm. terluar Indonesia begitu. Tapi kalau berbicara dampaknya, apakah kemudian berdampak atau tidak? Banyak sekali ekonom dan juga para pengamat pakar ekonomi sudah menyampaikan tentang dampak-dampaknya ini. Nah, kalau kita berbicara tentang dampaknya, maka sebenarnya bisa kita kupas dua ini Ratu dan juga Tribuners sekalian. Yang pertama adalah dampak secara langsung maupun tidak langsungnya. Nah, kalau terkait dengan dampak yang bersifatnya langsung, maka kita perlu tahu dulu bahwa kalau misalnya sesuai dengan mungkin tema kita kali ini terkait dengan inflasi, perang Rusia Ukraina terkait dengan inflasi Indonesia begitu ya. Maka sebelum kita berbicara tentang dampaknya langsung maupun tidak langsung pun, kita juga perlu tahu yang namanya mungkin penyegaran kembali istilah dari inflasi. Apa itu inflasi kan begitu ya. Nah, sebenarnya inflasi ini adalah merosotnya nilai tukar ya dikarenakan ya bisa ada beberapa sebab. Dikarenakan permintaan yang cukup tinggi atau bahkan masyarakat membeli di atas ambang ataupun batas ekonomi kemampuannya atau juga jumlah uang beredar yang tidak terkontrol di saat barang ataupun jasa yang dibutuhkannya itu juga mungkin ada tersedia atau kelangkaan, maka potensi inflasi itu akan tinggi. Nah, kalau terkait dengan perang Ukraina dan Rusia ini, maka inflasi ini jenisnya menjadi imported inflasi ataupun inflasi yang kita adopsi dari luar. Karena apa? Berarti kalau kita berbicara kelangkaan barang tadi, sebenarnya kan hukum dasar ekonominya adalah supply demand, Hmm. permintaan dan penawaran, Hmm. orang yang butuh dan orang yang menyediakan kan begitu ya. Nah, Hmm. kalau yang membutuhkan dan yang menyediakan itu seimbang, maka ini ekonomi akan stabil. Tapi kalau yang menyediakan lebih sedikit, maka potensinya harga naik. Baik. Nah, nilai tukar dari alat transaksi yang kita sebut uang bisa jadi turun. Nah, disinilah potensi inflasi terjadi. Jadi kalau dari jenisnya di sini kita bisa lihat, berarti kalau memang terdampak adalah dampaknya imported inflation, tapi juga terdampak di dalam negeri. Nah, lantas bagaimana secara langsung maupun tidak langsungnya? Kita bisa lihat dari beberapa sisi Ratu dan juga Tribuner sekalian. Yaitu yang pertama adalah dari sisi apa namanya? Apa sih yang kemudian diimpor banyak dari misalnya negara Ukraina dan atau Rusia ini? Ternyata negara kita itu termasuk yang mengimpor besar yang bersifatnya dari gandum ya. Hmm. Nah, padahal gandum ini kalau bisa kita lihat ya di dunia Ukraina dan juga Rusia ini menempati nomor 1 dan nomor 5 pengekspor terbesar ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ini maka eksportir terbesarnya dari Rusia dan juga Ukraina. Jadi kalau dua negara yang sebagai produsen ini terdampak ataupun berperang, berarti kita akan berbicara dari mulai transportasinya akan terkendala, dari mulai suplainya akan terkendala. Kalau sekarang belum berasa, mungkin karena masih ada yang namanya inventory-inventory yang belum dihabiskan. Hmm. Tapi nantinya mesti akan terdampak kan begitu. Apalagi kalau misalnya seperti kita yang penyuka mie instan dan lain sebagainya. Nah, Ya, ini kan bahan dasarnya gandum bukan beras ya. Nah, benar. jadi kalau kita lihat maka seperti ini akan justru nanti juga bisa menaikkan harga barang. Dan harga barang itu kalau naik dengan kuantitas yang sama,
nilai alat tukarnya juga sama, berarti inflasi potensinya naik. Nah, jadi sederhananya seperti itu, Ratu dan juga Tribuners sekalian. Oke, berarti ini kemarin juga sempat ada gembar-gembor yang katanya harga mie instan akan naik karena pengaruh dari perang dari si Ukraina dan juga Rusia ini ya, Mas ya. Ini sempat viral banget kemarin juga beritanya. Terus, Mas, ini kan mengingat tadi salah satunya adalah gandum gitu. Terus apakah berarti meskipun Indonesia ini bukan, kalau bisa dibilang bukan konsumen gandum yang tiap hari makan gandum kan ya, karena kita makanan pokoknya masih tetap beras gitu. Nah, ini apakah akan tetap berdampak gitu dengan harga gandum? Itu jelas ya, dengan harga-harga makanan yang lain gitu, atau mungkin sampai ke harga BBM dan segala macam. Terus dampaknya ini seberapa besar sih, Mas? Apakah nanti juga akan bisa sampai ke inflasi bahkan ke resesi gitu, Mas? Ya, jadi kalau dari dampaknya sampai berapa besar, memang dari kami sendiri belum ada ukuran yang pasti, belum dapat informasi, dan juga dari researcher juga masih menunggu, bahkan IMF juga sama Bank Dunia ya, itu juga masih baru proyeksi ataupun memprediksi kalau ternyata lebih dari 20 hari dan nanti bisa berkepanjangan, efeknya itu akan semakin nyata. Nah, jadi makanya banyak negara yang kemudian bagaimana caranya mempunyai otoritas atau wewenang untuk memberikan saran atau bahkan sanksi, gunanya adalah menghentikan perang. Karena kalau perang berhenti berarti proses produksi untuk menanam dan seterusnya kan bisa kemudian dimulai kembali ya. Proses transportasi dan juga hulu hilirnya, sanksinya dihilangkan dan seterusnya, ini ekonomi akan membaik ya. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung, ini akan sangat berdampak, apalagi kalau ternyata negara tersebut negara yang produsen, begitu kan. Jadi kalau dampak lain selain gandum, apalagi misalnya masyarakat Indonesia bukan termasuk yang suka makan ataupun bahan pokoknya bukan gandum. Tapi diingat Ratu, bahwa yang namanya gandum itu tidak dalam bentuk mie instan saja. Saya yakin kayak misalnya Ratu tiap hari masih ketemu dengan namanya gorengan. Itu Oh iya, gorengan nggak mungkin dibikin dari tepung aci benar. ataupun tepung beras kayak gitu kan. Pasti juga dari terigu, belum lagi roti-rotian, kue, cake, dan lain sebagainya. Sebenarnya masyarakat kita itu sudah hampir mungkin mendekati seperempatnya itu mengkonsumsi. Nah, apalagi kita lihat bahwa kita 270 juta masyarakat Indonesia begitu ya. Jadi kalau kita berbicara ngefek nggak ngefek, tentunya akan ngefek apalagi nanti harganya naik kan begitu ya. Nah, selain gandum itu sendiri sebenarnya ada juga yang bersifatnya sembako yang akan berimbas, yaitu apa? CPO. Yang lagi ramai sekarang ini kan minyak goreng. Loh, apa hubungannya minyak goreng, bukannya kita tanam sendiri kan begitu? Betul. Biasanya kalau kelangkaan di dalam negeri ya, ataupun di luar negeri karena perang tadi, padahal seperti Ukraina dan juga misalnya Rusia, itu kan juga sebagai produsen juga ya. Nah, berarti kalau terjadi kelangkaan apa yang terjadi? Berarti pasokan dunia juga akan terpengaruh. Kalau pasokan dunia juga terpengaruh, kira-kira produsen dalam negeri pengen jual yang lebih mahal atau lebih murah, Ratu? Berarti kan lebih mahal Lebih ya. mahal. Berarti pengennya kan keluar, jual keluar ekspor. Nah, kalau jual ekspor, berarti kan perusahaan-perusahaan CPO sawit itu banyak yang diuntungkan, ya kan? Nah, kalau banyak diuntungkan, berarti mereka happy dong keluar. Tapi yang terjadi akhirnya kelangkaan di dalam negeri kan begitu. Betul. Makanya pemerintah kemudian membuat satu pengaman, jaring pengaman yang kita sebut sebagai DMO ya kan. Yaitu apa? Domestic Market Obligation. Kewajiban untuk menjual di dalam negeri. Kalau dulu kan 20% dari kapasitas produksi kan, sekarang sampai dengan dinaikkan 30%. Ya kan? Nah, disinilah yang bagaimana untuk menjang ataupun mengantisipasi terjadinya kelangkaan. Karena kalau di dalam negeri langka lagi, ya ujuk-ujuk akhirnya apa? Sekarang harga naik dengan rupiah yang sama. Berarti inflasi satu dua barang ataupun yang bisa kita sebut inflasinya ini adalah inflasi close inflation ya, inflasi tertutup, itu terjadi lagi ya. Nah, inflasi terhadap minyak sawit, wah itu jadi nanti tinggi lagi. Nah, bagaimana kemudian pemerintah membuat kebijakan yang dari mulai HET, dari mulai kemudian memberikan sumbangan ataupun mungkin BLT dan lain sebagainya. Yang ini sebenarnya untuk jaring-jaring pengaman supaya inflasi bisa ditekan begitu. Nah, ini juga kan ada kontrolnya dari Bank Indonesia yang mereka juga membuat kebijakan fiskal dan juga moneter begitu ya. Karena apa? Karena rupiah ini juga akhirnya kan harus distabilkan.
Karena kalau tidak inflasi nanti misalnya membumbung tinggi, sektor lain dari bahan pokok bisa merambat ke sektor-sektor yang lain, bahkan bisa Mhm, jadi kalau ternyata semua barang dan jasa kemudian ikut naik semua, nah nanti bisa berpotensi high inflation begitu. mhm. Itu yang Oke. terjadi, Ratu. Oke, berarti berarti kalau dari penjelasan Mas Adi tadi, sebenarnya pemerintah nih sudah membuat kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi adanya inflasi itu tadi ya. Cuman masih kita belum tahu nih nanti ke depannya kita bakal gimana karena emang minyak goreng lagi mahal, terus kita juga terancam gandum tadi ya Mas, gara-gara Ya. perang Rusia dan juga Ukraina. Nah, ini kan perang udah 20 hari ya Mas. Nah, kalau dari pengamatan Mas Adi sendiri nih, kondisi ekonomi Indonesia sekarang tuh gimana sih? Ya, kalau kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini kalau nggak salah, terakhir 2021 kemarin kan inflasinya itu di 1,95 ya. Mhm, Di 2022 ini kalau nggak salah 2, something berapa, saya lupa belum ngikutin. mhm. Tapi, saya bisa sampaikan kepada Tribuners sekalian dan juga Ratu bahwa sebenarnya Indonesia itu kapan sih mengalami yang namanya high inflation ataupun inflasi tinggi. Bisa kita lihat dari kurun waktu 2002, itu baru Mhm. di 2005 itu terjadi inflasi yaitu sebesar 17% ya. Oh, Kemudian di 2008 yang waktu itu ada krisis, mortgage ya, waktu itu yang, apa namanya, bailout dari AIG itu ya, yang di Amerika, yang The mhm, Fed sampai dengan turun tangan itu berdampak pada 11% di inflasi kita. Kemudian kalau di akhir-akhir ini yang kapan misalnya 2013, 2014 itu sampai dengan 8%. Tapi setelahnya itu rata-rata cuma sekitar 3% sampai dengan bahkan 2019 kemarin juga 2,72% dan 2021 itu 1,95%. Nah, ini kan yang bagaimana kita juga harus kita tekan dari inflasi. Supaya apa? Supaya nilai dari uang itu tidak terlalu merosot. Kalau mhm, misalnya tidak kita investasikan, nanti kan juga bahaya. Karena kalau uang ini misalnya inflasi ini tinggi, efeknya apa? Efeknya bahwa suku bunga nanti yang ditentukan oleh Bank Indonesia ataupun bank sentral ya di setiap negara itu juga akan naik. menaikkan. Aduh, Nah, kalau itu naik, misalnya seperti BI sekarang itu kan BI 7-day repo rate ya. Nah, suku bunga acuannya. Kalau itu sampai dengan naik, ini kan juga bahaya. Karena apa? Nanti misalnya ada investasi-investasi dan juga instrumen investasi yang lain turunan-turunannya itu juga akan berdampak. Seperti misalnya surat utang negara tenor 10 tahun, tenor 30 tahun, ataupun tenor sampai dengan yang 50 atau 70 tahun kemarin ada, itu juga bisa jadi misalnya terdampak ya. Nah, padahal kalau itu terdampak berarti nanti harga yield-nya ataupun, apa namanya, suku bunga dari surat utang itu juga akan naik. Nah, mhm, ini yang nanti jadi ekonomi juga melambat. Orang akan mengekang dari transaksi, kan kayak gitu kan. Begitu oke. kurang lebihnya, Ratu. Mhm. Oke, nah terus Mas, ini karena kita masih belum tahu perangnya akan selesai kapan, terus kita akan bakal berdampak sejauh apa sih dengan ekonomi Indonesia, kita juga masih belum tahu ya. Cuman mungkin buat antisipasi aja nih Mas, kalau nantinya bakal ada inflasi dan segala macam di Indonesia, skenario terburuk gitu ya, boleh berarti, sebaiknya kita kan mulai dari sekarang udah mulai melakukan persiapan gitu ya, Mas. Mungkin boleh dikasih beberapa tips sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga mengatasi dampak ekonomi yang mungkin nanti akan terjadi gitu, supaya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kerepotan gitu nanti kalau benar-benar terjadi inflasi. Iya, Ratu dan juga Tribuners sekalian, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang belum kita ketahui, itu yang namanya preventif ataupun prevensi ya. Kita mengantisipasi sebelum terjadi itu akan jauh lebih bagus daripada kuratif atau baru kemudian mengobati kan begitu ya. Nah, Nah, betul. ada beberapa tips dan juga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari konsumsi dalam negeri ya. Jangan sampai sih kalau saran saya kepada masyarakat Indonesia, mengkonsumsilah secara wajar dan umum ya. Contohnya misalnya, biasa terjadi kalau kelangkaan itu menjadi panic buying ataupun Ya, orang beli karena panik. Walaupun harga tinggi dibeli. Itulah yang kemudian bisa merusak rantai-rantai produksi dan juga rantai pasokan dari misalnya minyak goreng ya. Nah, mhm, jadi kalau hal ini justru nanti ada yang harga mahal pun sudah nggak ada.
cari yang murah juga nggak ada. Nah, kalau nggak ada ya nggak bisa buat goreng-goreng sama sekali kan kayak gitu kan. Nah, jadi jangan sampai panic buying, yaitu jangan sampai melebihi dari kemampuan ekonominya untuk membeli. Belilah secara wajar begitu ya. Memang karena kalau yang namanya ketakutan, oh saya mending nyimpen banyak. Nah, ini konteksnya kalau sampai yang ribuan ton kan jadi disebut penimbun kan. Kebun, Dan di benar. saat seperti ini itu bisa kemudian bisa dipidanakan ya. Ya, ini yang kita juga harus hati-hati. Kemudian yang kedua terkait dengan misalnya masyarakat Indonesia ini apa namanya perlu edukasi lebih lanjut terkait dengan yang namanya diversifikasi aset atau pemecahan aset. Artinya bahwa seseorang ketika punya kekayaan 1 miliar, 100 juta ataupun berapa, kemudian harus dipecah dalam beberapa bentuk aset ya. Ya, misalnya begini, mungkin sampai dengan 40% aset properti, 20% aset investasi, 10% aset uang cash ya. Kemudian 10 sampai dengan 25% aset safe haven. Safe haven ini bisa kita sebut sebagai seperti halnya logam mulia, emas ataupun misalnya hedging ya, lindung nilai yang lain misalnya begitu. Nah, artinya apa? Bahwa nanti kalau ekonomi misalnya surat berharga juga misalnya terpuruk, investasinya terpuruk ya, kita masih punya properti dan juga punya yang namanya emas. Misalnya ternyata terjadi inflasi yang terpuruk, berarti kan nilai tukar kita tadi yang 10 ataupun 20% tadi, itu kan jadi nggak ada nilainya. Nah, kita masih punya aset yang lain. Jadi nggak kemudian tergerus 100% begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau bagi pemerintah, memang jaring pengaman di berbagai lini itu perlu dilihat ya. Dari mulai diterapkannya DMO tadi. DMO tidak hanya untuk minyak goreng, tapi DMO bisa juga untuk kayak misalnya yang sudah diterapkan kemarin kan batu bara ya. DMO untuk yang kemudian harusnya misalnya diekspor. Ya walaupun misalnya itu satu posisi begini. Kalau ternyata impor harganya jadi lebih tinggi, berarti kita neracanya kan minus. Tapi minus ini bisa kita kurangi dengan ekspor yang kemudian kita dapat harga tinggi juga tadi ya misalnya. Nah, ini jadi nanti bisa jadi neraca perdagangan kita akan surplus ya, bukan defisit. Kalau surplus enggak-enggaknya berarti Indonesia itu masih punya duit, punya cash atau minimal punya piutang begitu ya sama luar negeri ya. Nah, ini yang dampak ekonominya kemudian bisa sebagai enabler factor untuk menstabilkan ekonomi begitu ya. Jadi menurut saya sih memang sekarang ini kalau mungkin kita sehari-hari belum terdampak karena kan urutannya banyak. Yang Ya. mungkin Ratu makan dan juga misalnya Tribuners makan saat ini itu adalah misalnya produksi tahun berapa. Dari produksi berapa berarti itu gandum dari ekspor yang misalnya per tanggal ataupun bulan kapan. Nah, dari gandum yang diekspor bulan kapan itu ternyata tanamnya yang dari berapa bulan yang lalu kan begitu urut-urutannya ya kan. Makanya dampak ini akan baru berasa nanti beberapa bulan kemudian apalagi kalau perang ini tidak berkesudahan. Begitu kurang lebihnya Ratu dan juga Tribuner. Oke, nah Mas, ini ngomong-ngomong tadi sudah sedikit disinggung soal investasi ya, investasi harus dipecah gitu. Nah, untuk investasi saat ini yang paling menjanjikan, yang masih apa ya, yang paling baik lah untuk saat ini di tengah perang dan juga ancaman inflasi tadi, untuk skenario terburuknya itu apa sih Mas? Ya, kalau dari kita investasi yang paling bagus ya, kalau menurut saya nggak ada yang paling ya. Tapi kalau kita menyebut misalnya lebih bagus, nah ini kita juga yang harus kita ketahui. Kalau bagi para tribuners yang misalnya suka dengan di pasar modal, mungkin bisa mengamati dari harga yang penghasil minyak sawit dan juga misalnya batu bara ya, misalnya coal ya, fossil energy dan juga CPO. Nah, penghasil CPO mungkin diantaranya seperti mungkin London apa namanya Sumatra Ship itu ya, kemudian ada Adaro dan lain sebagainya ya, ada beberapa. Nah, itu amati saja apakah saatnya kemudian sekarang ini kita investasi di sana atau tidak, karena juga harus hati-hati juga karena yang namanya batu bara mengikuti nanti yang namanya harga patokan dunia, ICE Newcastle kan begitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi apakah kita bisa dancing in the moment, artinya bahwa mengambil kesempatan ini untuk kemudian berinvestasi atau tidak. Namun kalau ekonomi ternyata juga memburuk, kemudian nanti kita khawatir takut bantingan, kita pikir ini masih bisa cuan, tapi ternyata sudah harga atas, kemudian nanti kebanting ya. Nah, maka kita juga perlu hati-hati ataupun cautious ya. Kalau cautious ini maka kita juga perlu punya yang namanya tadi hedging atau lindung nilai. Maka safe haven itu salah satu sebagai alternatif yang juga menarik perlu bisa dipertimbangkan ya, yaitu apa? Kita simpan apa namanya logam mulia.
Karena apa? Logam mulia bukan bersifatnya kita untuk kita tradingkan jangka pendek, tapi lebih kepada jangka panjang. Karena sesuai dengan sifat dan juga karakter logam mulia itu sendiri sebenarnya anti inflasi kan begitu. Jadi kalau ada inflasi terjadi maka bisa dikunci dengan harga yang ada pada logam mulia tadi. Begitu kurang lebihnya Ratu dan juga Tribuners. Oke, jadi buat Tribuners nih yang masih kepikiran untuk aduh ini gimana ya caranya pengen investasi tapi kok kayaknya kondisi ekonomi masih naik turun ya, belum tahu ke depannya nanti seperti apa. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa kalian lakukan, investasi di mana aja, itu tadi sudah disebutin sama Mas Adi ya. Terus Mas Adi, tadi kan kita udah ngomongin apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak terlalu ya pastinya akan terpengaruh gitu ya jika kondisi ekonomi Indonesia dan juga dunia ini memburuk tapi nggak terlalu terpengaruh gitu. Lalu sekarang apa sih yang harus sebaiknya tidak kita lakukan di saat seperti ini? Ya, Ratu dan juga Tribuners sekalian, yang sebaiknya tidak kita lakukan saat ini adalah yang pertama tentunya secara umum pemborosan ya. Mhm. Pemborosan di lini apapun ini juga jangan sampai terjadi karena kita perlu mengetahui yang namanya kesehatan cash flow setiap masyarakat Indonesia. Bahwa kayak misalnya kita pernah singgung di beberapa media yang lalu ya bahwa sebenarnya ketahanan cash flow ataupun keuangan masyarakat Indonesia ini sebenarnya rentan dan juga rapuh. Itu terbukti dari apa? Dari maraknya pinjol bahkan sampai dengan adanya pinjol ilegal. Benar. Orang kalau pinjol berarti terkait dengan apa? Defisit dari cash flow. Duit yang dihasilkan lebih sedikit daripada duit yang dibutuhkan atau keluarkan gitu ya, yang Hmm. dibelanjakan. Nah, kenapa nggak misalnya kita balik ya, jadi duit yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Nah, berarti ada campur tangan dan juga intervensi pemerintah juga untuk membuatkan tambahan lapangan kerja dan menaikkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kalau ternyata nanti misalnya ternyata income yang masuk itu lebih besar daripada yang dibelanjakan, tentunya yang akan marak menjadi orang yang akan berinvestasi karena ada idle money kan begitu ya. Bukan orang yang butuh duit segar untuk kelangsungan hidupnya, untuk menyambung hidup kan begitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita jangan ada pemborosannya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berlakukanlah normal untuk berkonsumsi ya. Kenapa? Ya tadi saya sampaikan, kalau ada terkait panic buying walaupun ini hampir di setiap terjadi misalnya ketidakstabilan ekonomi akan terjadi panic buying, tapi sebisa mungkin kita untuk menahan diri. Karena kalau satu keluarga bisa menahan diri, maka nanti diikuti keluarga yang lain, maka struktur dari keluarga Indonesia ini kan bisa menahan diri semuanya, begitu ya. Nah, ini jadi kalau misalnya tidak terkait tidak ter kena panic buying, maka apa? Yang namanya stok ataupun pasokan itu ada di pasaran, nggak menghilang, nggak jadi barang gaib, nggak raib begitu saja ya kan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita perlu tahu struktur yang namanya investasi. Kalau misalnya kita nggak tahu sekarang ini ya kita malah misalnya jadi spekulan, ya udah saya mau spekulan batu bara ataupun misalnya minyak goreng dan lain sebagainya atau bahkan nimbun mie instan. Tapi bisa jadi nanti ada tanggal kadaluarsanya ya. Nah, ini yang juga perlu dipertimbangkan karena kalau nggak habis konsumsi nanti juga jadi unfaedah, ini kan juga jadi masalah baru lagi, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya yang kemudian sepatutnya untuk tidak kita lakukan adalah apa? Kita melakukan hal-hal yang bersifatnya mungkin menjadi mungkin penyebar hoak ya. Nah, karena hoak ini terbukti sangat manjur sekali untuk memecah belah persatuan kan begitu ya. Jadi hoak ini jangan sampai terjadi, maka berilah fakta dan juga data dari setiap statement yang kita sampaikan. Jadi dari ini pun nanti politik, ekonomi, politik, keamanan dan juga stabilitas nasional itu akan berdampak juga pada ekonomi begitu ya. Itu sih kurang lebih yang jangan sampai kita lakukan di saat-saat seperti ini. Oh ya, sama satu lagi Ratu dan juga Tribuners sekalian, bahwa sebentar lagi kalau kita berbicara kan juga menjelang yang namanya bulan puasa dan juga Ramadan serta Lebaran ya. Nah, ini otomatis kebutuhan akan minyak goreng, kebutuhan akan energi itu kan juga akan meningkat. Nah, waspadai lagi terkait penimbunan, terkait kelangkaan dan terkait juga dengan hal-hal yang bersifatnya ada hubungannya dengan sembako tadi ya. Karena apa? Tentunya harga akan merangkak naik, inflasi juga akan naik. Tapi kalau kita bisa menahan diri, maka inflasi juga akan bisa membantu pemerintah untuk kemudian bisa ditekan. Karena kalau inflasi bisa ditekan, berarti nilai dari kekayaan kita dalam bentuk cash itu juga nggak tergerus terlalu banyak begitu ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan sehingga apa?
nanti ketika lebaran bisa mungkin, rekan-rekan yang merayakan bisa menikmati dan juga memaknai tanpa harus kemudian, "Waduh nggak ada gorengan nih," dan atau nggak ada mie instan nih, kayak gitu kan. Nah ini yang Iya. makanya kita juga perlu ketahui begitu. Itu kurang lebihnya Ratu dan Mhm. juga Tribuners. Mas Adi, kalau misal kita ambil pinjaman dalam mungkin pinjaman ke bank gitu ya, kredit lah, untuk di saat seperti ini sebenarnya aman nggak sih, Mas? Nah, ini yang menarik nih, kalau kita berbicara tentang pinjaman ya. Kalau kita berbicara tentang pinjaman, ini agak sedikit bahaya juga bahwa sekarang gini, surat utang dari Indonesia aja itu 6,9%. Nah, sekarang yang sudah terjadi di Rusia itu bahwa mereka juga menaikkan dari 12% itu menjadi 19 kalau enggak 20%. Nah, jadi khawatirnya kalau kita misalnya sekarang ini pakai pinjaman, tapi ekonomi memburuk, kemudian inflasi juga naik, otomatis bunga efektif kita juga akan naik. Nah, ini yang betul sekali Ratu tadi sampaikan, tanyakan, ini yang juga kita harus hati-hati untuk kemudian kita men-treatment kita punya pinjaman atau tidak. Kalau memang bisa dilunasi, sesegera dilunasi, tapi kalau tidak, setidak-tidaknya tidak menambah yang baru, apalagi yang nanti bunganya bersifatnya efektif ya. Kalau bunga flat yang mungkin masih di bawah 1 juta dan lain sebagainya, biasanya kan langsung di-flat tuh ya. Ya, Itu ya. seenggaknya dikunci dan juga tenornya yang pendek, 1 tahun atau berapa. Tapi kalau yang long term, nah ini yang harus kita hati-hati. Begitu kurang lebihnya, Ratu. Oke, terima kasih Mas Adi itu ya Tribuners. Jadi mungkin yang sekarang ini punya kredit ke bank gitu kan, ini sebaiknya segera dilunasi dalam jangka waktu dekat karena takutnya nanti ekonomi ke depan makin nggak tahu dan takutnya nanti malah memburuk, itu juga malah jadi bumerang juga buat kita. Atau mungkin kalau misal memang nggak bisa cepat-cepat untuk melunasi ya sebaiknya jangan ditambah-tambah dulu ya, ditahan dulu. Terus untuk inflasi, sebenarnya inflasi itu kita masyarakat Indonesia tuh juga turut berperan ya, Mas. Jadi gimana nanti inflasi akan tambah tinggi atau bakal terjadi inflasi atau enggak itu juga tergantung dengan kita nih, sikap-sikap kita terhadap nafsu kita untuk berbelanja itu tadi gimana supaya nggak panic buying dan segala macam tadi yang udah dijelasin sama Mas Adi. Mas Adi terima kasih sekali untuk perbincangannya hari ini. Ini berguna banget untuk kita karena ya kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Jadi skenario terburuk memang harus direncanakan ya supaya kita nggak terlalu terdampak gitu. Terima kasih sekali Ya, Mas Adi. Mungkin kita sama-sama, lain kali Ratu. bisa ketemu lagi ya. Siap. Terima kasih untuk kesempatannya. Sehat selalu. Ya. Ya, terima kasih Mas Adi. Dadah. Ya. Oke, terima kasih Mas Adi sekali lagi sudah mau bantu Tribunnews untuk ngobrol-ngobrol, kasih kita sedikit insight ya. Ya. Makasih banget Mas Adi, maaf kalau kita belum bisa kasih apa-apa ya Mas Nggak Adi. apa-apa, apa namanya, ya kita senang berbagi aja sih. Cuman Mm-mm. memang, kalau kupasan tentang inflasi ini kan kita juga memang harus rada hati-hati karena, kita perlu menggunakan data dan seterusnya begitu ya. Tapi ini juga menarik, artinya aku lebih kepada menyoroti, untuk awareness masyarakat aja sih gitu. Mm-mm. Karena kalau misalnya masyarakat tetap misalnya seperti ya tadi kita sampaikan melakukan mungkin panic buying, kemudian Mm-mm. mereka misal overstock, menimbun dan lain sebagainya. Ini juga nanti apa namanya, orang yang benar-benar membutuhkan itu juga bahaya ya. Mm-mm. Kemudian nggak ter apa sih namanya terakomodasi kayak gitu. Tapi Nanti kalau gorengan bisa dari aja 10.000 nanti satunya kan. serem banget itu minyak goreng sekarang udah Iya, langka banget loh udah harganya. gandumnya mahal, Nah, minyaknya juga mahal ya kan. Nah, bayang nggak itu kemarin juga kedelai mahal juga kan, ya. sempat naik juga kan harganya, nggak kebayang itu harga tempe goreng Ya betul, makanya harganya sekarang naik. kan begini ya, tadi yang saya lupa belum kupas sebagai perbandingan. Bioenergi kenapa bisa lebih mahal daripada fosil energi? Kebayang kan, kalau minyak yang ada di pasaran itu 17 sampai dengan 20.000 per liter, sekarang kita lihat dari sisi fosil energi, Pertamax aja masih di angka sekitar 10 ribuan. Nah, berarti kalau ada juk-juk itu yang bilang, sekarang daripada goreng mending bakar aja, kayak gitu kan. Nah, itu lebih hemat kan. Nah, itu yang bisa terjadi ya, kayak gitu. Heeh. Tapi kalau dari obrolan kita tadi nggak terlalu bahaya ya Mas soal inflasinya ya.
Enggak Oh, sih, enggak karena yang itu memicu. sebagai awareness, heeh. Saya Aman sudah ya? ngambil beberapa informasi tadi dari beberapa sumber sih, dari bahan ajar saya ketika saya di Wealth Planner ya, di Wealth Planner kan kita diajari juga tentang inflasi, Mhm. kemudian saya update, memang termasuk saya juga yang ngikutin dari perang Rusia Ukraina terlepas dari Mhm. apapun itu, apa namanya, alasannya dan seterusnya. Tapi dari sisi dampak ekonomi juga kita lihat memang itu juga lumayan, apa namanya, agak-agak miris, makanya Mengkhawatirkan sebenarnya ya? betul, makanya kalau kita lihat kasusnya kenapa misalnya akhirnya NATO nggak jadi membantu, karena ketika disanksi sama produsen, NATO juga klepek-klepek nanti Iya, terkait bener. ekonominya kayak gitu kan. Makanya membantu tapi ntar gue kena tusuk nih, misalnya kayak gitu. Itu yang terjadi, heeh. Ya Oke, itu sih kurang lebihnya. yang penting aman sih Mas, soalnya takutnya nanti malah memicu perdebatan lagi di masyarakat ketika udah naik, tapi aman ya? Aman, ya. Aman aman. Thank you so much Mas Ya, Adi, sekali sama-sama lagi. Mbak Ratu, ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, heeh. Sampai Assalamualaikum. ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.